Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, NIM 2084202036, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji parametrik t-1 sampel. Langsung saja kita ke materinya. Untuk yang pertama ada pengertian statistik parametrik. Statistik parametrik adalah salah satu metode pengujian data yang ada di dalam statistik inferensial, di mana akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil pengujian data sampel ini akan dijadikan kesimpulan untuk populasi. Kemudian selanjutnya ada syarat penggunaan statistik parametrik. Beberapa syarat yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menggunakan uji statistik parametrik adalah: yang pertama, populasi yang dijadikan tempat pengambilan sampel harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel memiliki varian yang sama. 3. Skala data yang digunakan harus berbentuk interval atau rasio. Kemudian yang terakhir, proses pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Selanjutnya ada kelebihan statistik parametrik. Beberapa kelebihan dari statistik parametrik yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk menggunakan metode ini adalah: yang pertama, sampel memiliki varian yang homogen karena berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, syarat-syarat parameter dari populasi yang menjadi sampel biasanya tidak akan diuji lagi dan dianggap memenuhi syarat. Selanjutnya ada kekurangan statistik parametrik, yaitu yang pertama, populasi harus memiliki variansi yang sama agar data dapat berdistribusi normal. Karena syarat utama menggunakan statistika parametrik adalah harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus berbentuk numerik dan dapat diukur, sehingga skala data yang diperbolehkan hanya skala interval dan rasio. Yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Selanjutnya ada uji t-1 sampel. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata semua sampel. Uji T untuk satu sampel dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample t-test method, merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Selanjutnya ada syarat uji T1 sampel. Yang pertama, data merupakan data kuantitatif. Yang kedua, memenuhi asumsi berdistribusi normal. Selanjutnya, hipotesis uji T1 sampel, yaitu yang pertama, H0 diterima jika mu sama dengan mu 0. Yang kedua, H1 diterima jika mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian statistik uji, yaitu rumusnya T sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Kemudian di sini ada contoh uji hipotetis t-1 sampel. Dari sebuah penelitian sebelumnya diperoleh rata-rata kandungan kafein yang dikonsumsi masyarakat per satu cangkir kopi yaitu 45 mg. Kemudian pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti beranggapan bahwa 10 jenis minuman kopi yang akan diteliti mempunyai rata-rata yang sama. Kemudian dalam penelitian ini dengan tingkat kemaknaan 0,05, hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut, yaitu jenis kopi A kandungannya adalah 43, B 46, C 55, D 51, E 42, F 45, G 50, H 53, I 41, dan J adalah 48. Untuk menguji hipotetis t-1 sampel, di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk melakukan uji hipotesis di Excel, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan data-datanya ke dalam Excel terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan rumus. Di sini rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurangi 0 per S dibagi akar N. Untuk
H0 di sini tidak ada perbedaan rata-rata kandungan kafein dengan jenis kopi. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata kandungan kafein dengan jenis kopi. Untuk keterangan rumusnya, X bar sendiri adalah rata-rata data sampel. Kemudian mu-nya adalah rata-rata data populasi. Kemudian untuk S-nya standar deviasi delta sampel dan N-nya adalah jumlah sampel. Nah, langsung saja kita masukkan ya. Kita cari dulu nilai X bar. Rumusnya adalah sama dengan average buka kurung kemudian kita drag dari kolom B3 sampai dengan kolom B12. Kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian untuk mu0-nya di sini tadi di soal kita sudah ada, yaitu 45 mg. Langsung saja kita tulis di sini 45. Kemudian untuk S-nya standar deviasi data sampel rumusnya adalah STDEV. Kita pakai yang ada S-nya karena yang kita cari adalah standar deviasi data sampel agar hasilnya lebih akurat. Masukkan rumusnya, kemudian kita drag lagi dari kolom B3 sampai dengan B12. Kita tutup kurung, enter. Untuk akar N-nya di sini adalah 10. Untuk akar N-nya kita bisa masukkan rumus sama dengan SQRT. Buka kurung, kita tidak perlu mengeblok lagi. Kita hanya perlu masukkan nomornya langsung, yaitu 10. Kurung. Kemudian untuk T-tabel kita juga bisa mencarinya menggunakan rumus. Rumusnya di sini adalah sama dengan TINV buka kurung, probability-nya di sini adalah 0,05 dan untuk N-1-nya adalah 10 dikurang 1. Tutup kurung, enter. T-tabelnya kita dapatkan 2,262157,163. Kemudian untuk T hitungnya ya sudah, kita tinggal masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini, yaitu sama dengan buka kurung X bar-nya di sini adalah 47,4 dikurang mu0 tutup kurung dibagi, kita buka kurung lagi di sini, S standar deviasinya yaitu adalah ini dibagi dengan akar N-nya adalah ini. Kemudian kita tutup kurung, enter. Di sini kita dapatkan T hitung 1,58481163. Artinya apa? Artinya di sini T hitung lebih kecil dari T tabel. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kita ke persamaan ini. H0 yang diterima. Jadi karena T hitung lebih kecil atau kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mencari uji hipotesis uji T-test one sample. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.